Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Ella. Kali ini kita akan belajar materi matematika tentang perbandingan. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar kata perbandingan ya. Nah, untuk perbandingan ini biasanya sudah sering kali kita terapkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Oke, Ustazah lanjut, langsung Ustazah kasih contoh soal ya. Di sini Ustazah punya contoh soal. Umur Andi 15 tahun, sedangkan umur Anton 35 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan umur Anton? Nah, dari sedikit soal cerita yang disampaikan Ustazah tadi, itu merupakan contoh perbandingan yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, sebelum kita lanjut penyelesaian soal, Ustazah mau tanya dulu nih, apa sih perbandingan itu? Perbandingan merupakan proses membandingkan dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Terus, bagaimana untuk penulisan perbandingan? Penulisan perbandingan dinyatakan A.2B atau bisa kita baca A banding B ataupun bisa ditulis A per B. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita mengulas sedikit materi atau definisi tentang perbandingan, sekarang mari kita praktekkan ke dalam soal cerita. Contoh 1. Umur Andi 15 tahun, sedangkan umur Anton 35 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan umur Anton? Oke anak-anak, kali ini Ustazah akan membahas penyelesaian contoh yang pertama. Di contoh yang pertama itu kita menyelesaikan perbandingan umur Andi dan umur Anton. Umur Andi dibanding umur Anton. Umur Andinya 15, umur Antonnya 35. Untuk menyelesaikan perbandingan, sama kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, paling kecil. 15 sama 35 masih bisa dibagi dengan angka yang sama kan? Pintar, 15 dan 35 bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan angka yang sama yaitu angka 5. 15 dibagi 5, 3. 35 dibagi 5, 7. Nah, sudah ketemu ya, 3 banding 7. Jadi, perbandingan umur Andi banding Anton ketemu 3 banding 7. Atau bisa ditulis 3 per 7. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Contoh kedua. Jumlah siswa kelas 5 SDM 18 adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan? Oke anak-anak, selanjutnya Ustazah mau penyelesaian soal yang kedua. Di soal nomor 2 diketahui siswa kelas 5 ada 40 siswa. Siswa laki-laki ada 15 siswa. Yang ditanyakan perbandingan siswa
laki-laki dibanding siswa perempuan. Nah, anak-anak, di sini yang ditanya perbandingan siswa laki-laki dibanding siswa perempuan. Sebelum kita mencari perbandingannya, kita harus tahu dulu siswa kelas 5-nya sudah jelas 40 siswa, siswa laki-lakinya 15 siswa. Yang ditanyakan perbandingan siswa laki-laki dibanding siswa perempuan. Karena di sini siswa perempuannya belum diketahui, langkah pertama kita harus mencari siswa perempuan. Bagaimana untuk mencari siswa perempuan? Untuk mencari siswa perempuan caranya jumlah siswa kelas 5 ada 40 siswa dikurangi jumlah siswa laki-laki ada 15. Jadi siswa perempuannya ketemu 25 siswa. Selanjutnya yang ditanya perbandingan siswa laki-laki dibanding siswa perempuan. Siswa laki-lakinya 15, siswa perempuannya ketemu 25. Untuk menyelesaikan perbandingan caranya sama seperti kita menyelesaikan penyederhanaan pecahan. Kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira 15 sama 25 dua-duanya bisa dibagi dengan angka berapa? Pinter, dua-duanya dibagi dengan angka yang sama yaitu angka 5. 15 dibagi 5, 3. 25 dibagi 5, 5. Jadi perbandingan siswa laki-laki banding siswa perempuan hasilnya ketemu 3:5. Atau bisa kita tulis 3/5. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Contoh ketiga. Perbandingan banyaknya kelereng Doni dan kelereng Fahmi 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyaknya kelereng Doni. Penyelesaian soal yang ketiga. Nah, anak-anakku, soal ketiga ini sudah berbeda dengan soal yang pertama dan kedua tadi ya. Untuk yang ketiga ini kita menghitung perbandingan jika sudah diketahui salah satu. Nomor 3, diketahui kelereng Doni dibanding kelereng Fahmi. Berapa perbandingannya? 3:5. Yang pertama diketahui perbandingan kelereng Doni banding kelereng Fahmi 3:5. Yang kedua diketahui kelereng Fahmi. Kelereng Fahminya ada 35 butir. Yang ditanya berapa kelereng Doni ya, yang ditanya kelereng Doni. Nah, anak-anak, untuk menjawab kelereng Doni ini merupakan salah satu contoh bentuk perbandingan jika sudah diketahui salah satunya. Yang Fahmi sudah diketahui, yang Doni yang ditanyakan. Untuk menjawab soal nomor 3 ini kita menggunakan rumus. Ingat-ingat rumusnya ya. Jumlah ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Ingat, ada rumusnya nak ya, diingat-ingat. Untuk jumlah yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui.
Yang di sini yang ditanya jumlah yang ditanya siapa? Doni. Ya, Nak ya, Doni. Perbandingan yang ditanya Doni. Berarti Doninya berapa di sini? 3. Perbandingan yang diketahui punyanya Fahmi. Berapa punyanya Fahmi? 5. Dikali jumlah yang diketahui. Di soal yang diketahui jumlahnya jumlah punya Fahmi 35. 3/5 dikali 35. Kita coret bisa ya? 35 dibagi 5. 35 bagi 5 berapa? Pinter, ketemu 7. 3 kali 7 berapa, Nak? 21. Jadi kelereng Doni hasilnya ketemu 21 butir. Dari di sini bisa dipahami penjelasannya, Ustazah? Mudah bukan? Ingat ya, untuk mencari jumlah yang ditanya, rumusnya perbandingan yang ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah yang diketahui. Rumus ini anak-anak silakan tulis di bukunya dan harus diingat untuk menyelesaikan jika ada perbandingan yang diketahui salah satu. Bagaimana anak-anak setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ustazah tentang materi perbandingan? Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya anak-anak silakan berlatih dan mengerjakan latihan soal di Google Classroom. Tetap dikerjakan ya, karena itu untuk latihan anak-anak menyelesaikan soal perbandingan. Pesan Ustazah, di rumah tetap jaga kesehatan, tetap beribadah, tetap dijaga sholat 5 waktunya, dan selalu berbakti kepada orang tua. Oke anak-anakku, terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.